Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irza Nur Oktavia dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 1. Jadi, seperti yang sudah saya terangkan di slide sebelumnya, saya akan menerangkan tentang pentingnya berbakti dan berakhlak kepada orang tua. Tanpa lama-lama, langsung saja ke materinya. Nah, selanjutnya, yuk kita simak penjelasan dari akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun definisi akhlak menurut istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian akhlak dan kedua orang tua di atas dapat dikatakan bahwa akhlak kepada orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang akhlak terhadap orang tua. Adapun akhlak terhadap orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, mematuhinya, dan merendahkan diri padanya, serta sopan kepadanya. Kita mengetahui dan menyadarinya dengan sepenuh hati bahwa hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak dapat tergantikan dengan apapun di dunia ini. Ketika orang tua kita meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dapat dipandanginya lagi. Pandanglah kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Janganlah memandangnya dengan pandangan marah dan bersuara keras kepadanya. Selanjutnya, aku ada cerita nih tentang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kedudukan orang tua. Jadi, kedudukan dan hak seorang ibu itu diberikan bakti oleh seorang anaknya adalah lebih tinggi 3 dibanding 1 dibandingkan hak seorang ayah. Loh, kok bisa? Padahal hak seorang ayah terhadap anaknya sangat besar. Jadi ternyata gini ceritanya. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Terus sahabat berkata lagi, "Kemudian siapa lagi Rasulullah?" Terus Rasulullah menjawab, "Ibumu." Nah, sahabat berkata lagi nih, "Kemudian siapa lagi?" Terus Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat berkata lagi, "Kemudian siapa lagi Rasulullah?" Dan terakhir Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dari cerita tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kita dapat memahami jika perintah orang tua terhadap anak jika dalam waktu bersamaan, maka yang lebih didahulukan adalah ibunya. Namun, dalam hal ini bukan berarti kita menyepelekan perintah ayah dong. Jadi, jika waktunya bersamaan dengan perintah ibu, maka hendaknya kita mendahulukan perintah ibu, baru perintah ayah. Gitu, gengs. Berikut ada beberapa keutamaan dari berbuat baik terhadap kedua orang tua. 1. Merupakan amalan yang mulia. 2. Merupakan salah satu sebab-sebab diampuninya dosa. 3. Sebab masuknya orang ke surga. 4. Merupakan keridhaan Allah. 5. Bertambahnya umur dan rezeki. Jadi guys, berbuat baik terhadap orang tua itu banyak sekali keutamaannya. Adapun hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup adalah sebagai berikut. 1. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hikmahnya wajib dan setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai kedua orang tua. Kedua, berbicara dengan baik, merendahkan dan mendoakannya. Setiap anak harus berkata baik kepada orang tua.
Ketiga, meminta izin dan restu orang tua. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu meminta restu orang tuanya dan meminta izin kepada orang tuanya dalam hal apapun. Selanjutnya, keempat, menjalin silaturahmi yang dijalin oleh orang tua. Setiap anak hendaklah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya. Kelima, membantu orang tua. Pemenuhan kebutuhan material orang tua merupakan kewajiban anak ketika mampu. Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban tersebut bukanlah segalanya. Keenam, tidak memanggil dengan nama terangnya. Seorang anak tidak dibenarkan memanggil orang tua dengan nama terangnya. Hal ini menunjukkan kesejajaran anak dengan orang tuanya. Ketujuh, menafkahi orang tua atau merelakan harta yang diambil. Apabila orang tua mengambil harta anaknya, maka sang anak harus merelakan harta yang diambilnya. Kedelapan, tidak mencela orang tua lain. Seorang anak sangat dituntut untuk menjaga citra atau nama baik orang tuanya. Karena itu Rasulullah SAW sangat melarang seorang anak mencela orang tua yang lain. Karena penghinaan itu akan berakibat pada dihinanya orang tua sendiri. Kesembilan, terakhir, hubungan setelah orang tua meninggal dunia. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, anak tetap harus berlaku baik kepada orang tuanya dengan melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti berziarah ke makam orang tua dan mendoakannya, gengs. Kesimpulannya, setiap seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari lahir hingga dewasa. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang sejati, hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan pantang untuk membangkang kepada keduanya. Menjaga akhlak kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu menghormati serta berbicara dengan penuh kasih kepada kedua orang tua. Serta berakhlak yang baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Apabila kita berbuat dosa dan mendurhakai orang tua, maka Allah akan menghukuminya dengan ganjaran yang sangat pedih. Tapi sebaliknya, berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ganjaran yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Karena keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Sekian.